Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Maudy Yulianti dari Fakultas Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti, Bekasi. Hari ini saya akan menjelaskan mata kuliah dasar-dasar pendidikan, yaitu tentang komunikasi. Mata kuliah ini dibimbing oleh dosen pengampu Bapak Dahlan Hasim. Pertama, hambatan komunikasi. Ada 4 macam hambatan komunikasi. Yang pertama, hambatan personal, yaitu hambatan yang terjadi pada peserta komunikasi, baik komunikator maupun komunikan atau komunikator. Hambatan personal ini meliputi sikap, emosi, prasangka, dan lain-lain. Ada hambatan kultural atau budaya. Hambatan kultural atau budaya ini mencakup bahasa, kepercayaan, dan keyakinan. Hambatan bahasa terjadi ketika orang yang berkomunikasi tidak menggunakan bahasa yang sama atau tidak memiliki tingkat kemampuan berbahasa yang sama. Jadi, hambatan kultural atau budaya ini mencakup tentang bahasa, kepercayaan, dan keyakinan. Selanjutnya, hambatan fisik. Beberapa gangguan fisik juga dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi. Hambatan fisik komunikasi ini mencakup panggilan telepon, jarak antar individu, dan radio. Hambatan fisik ini pada umumnya dapat diatasi ya. Selanjutnya, hambatan lingkungan. Tidak semua hambatan komunikasi disebabkan oleh manusia sebagai peserta komunikasi. Terdapat beberapa faktor lingkungan yang turut mempengaruhi proses komunikasi yang efektif. Pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat mengalami rintangan yang dipicu oleh faktor lingkungan, yaitu latar belakang fisik atau situasi di mana komunikasi terjadi. Selanjutnya, mengatasi hambatan komunikasi. Bagaimana sih mengatasi hambatan komunikasi? Yang pertama, pengirim pesan atau komunikator atau sender. Komunikasi adalah suatu proses yang berlangsung dua arah dan diawali oleh pengirim pesan. Pengirim pesan ini hendaknya merumuskan informasi sedemikian rupa agar tujuan komunikasi tercapai. Selanjutnya, pesan. Pesan merupakan informasi yang sederhana yang ingin disampaikan oleh pengirim pesan kepada penerimanya. Lalu penerima atau komunikan. Penerima pesan ini membutuhkan informasi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Untuk itu, penerima pesan harus memegang kendali atas seluruh proses komunikasi yang berlangsung. Selanjutnya, umpan balik. Penerima yang efektif memverifikasi pemahaman mereka terhadap pesan yang dikirim oleh pengirim pesan. Selanjutnya, pentingnya memiliki kemampuan komunikasi. Kemampuan dalam berkomunikasi ini memiliki beberapa fungsi atau manfaat. Yang pertama, dapat membantu untuk membangun sebuah tim. Membangun sebuah tim ini membutuhkan pemimpin yang mampu berkomunikasi dengan baik kepada setiap individu. Bayangkan jika kita memiliki seorang pemimpin yang tidak mampu berkomunikasi dengan baik. Otomatis, anggota dari organisasi tersebut tidak akan paham apa yang diinginkan dan apa yang dijelaskan oleh pemimpin tersebut. Yang kedua, pesan sampai dengan tepat. Komunikasi yang baik menjamin adanya pertukaran pikiran dan pandangan yang benar sehingga tidak terjadi kebingungan. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa harus memiliki komunikasi yang baik agar pesan bisa sampai dengan tepat dan benar. Selanjutnya, menghindari kesalahpahaman. Komunikasi yang teratur dapat menyelesaikan berbagai kesalahpahaman dan miskomunikasi secara damai. Lalu, keberhasilan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu faktor keberhasilan komunikasi bisnis dalam penggunaan teknologi informasi mutakhir dan komunikasi yaitu adanya proses integrasi informasi. Terakhir, memperkuat hubungan. Kemampuan berkomunikasi yang baik sangat penting untuk menjalin dan memperkuat hubungan. Tanpa komunikasi dan interaksi, segala hubungan manusia menjadi tidak bermakna. Selanjutnya, hal-hal yang mempengaruhi keefektifan komunikasi. Suatu komunikasi dikatakan efektif apabila pesan yang disampaikan oleh komunikan bisa
dipahami dengan baik oleh penerima pesan, dan pemahaman yang sama antara pengirim pesan dan penerima pesan. Hal yang mempengaruhi yang pertama ada ketetapan. Bahasa dan informasi yang disampaikan harus betul-betul akurat atau tepat. Yang kedua, konteks. Bahasa dan informasi yang disampaikan harus sesuai dengan keadaan dan lingkungan di mana komunikasi itu terjadi. Yang ketiga, alur. Keruntutan alur bahasa dan informasi akan sangat berarti dalam menjalin komunikasi yang efektif. Dan selanjutnya, budaya. Aspek ini tidak hanya menyangkut bahasa dan informasi, tetapi juga tata krama atau etika. Dalam berkomunikasi juga harus memikirkan etika agar lawan bicara kita tidak tersinggung dengan apa yang kita bicarakan. Selanjutnya, kejelasan. Bahasa maupun informasi yang disampaikan harus jelas. Selanjutnya, strategi komunikasi yang efektif. Yang pertama, mitra bicara atau audiens. Kita harus cerdik dalam memilih kata-kata yang digunakan dalam menyampaikan informasi atau buah pikiran yang kita ketahui. Yang kedua, ketahui tujuan. Tujuan kita berkomunikasi akan sangat menentukan cara kita menyampaikan informasi. Yang ketiga, perhatikan konteks. Pada saat berkomunikasi, keadaan atau lingkungan sangat berperan dalam memperjelas informasi yang disampaikan. Yang keempat, kenali kultur. Kebudayaan atau kebiasaan seseorang atau kalangan tertentu perlu diperhatikan dalam berkomunikasi. Yang terakhir, pahami bahasa. Pahami bahasa orang lain yang menjadi mitra komunikasi sebagai bentuk penghargaan terhadap lawan bicara. Selanjutnya, ciri-ciri komunikasi yang efektif. Yang pertama, jujur. Seseorang yang bersikap jujur dan etis akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Tidak hanya itu, orang-orang yang menerapkan sikap ini dapat diandalkan dengan baik. Lalu selanjutnya, dua arah. Dua arah ini dalam artian seimbang dan jelas. Jadi hal yang disampaikan itu harus mudah untuk dimengerti. Supaya yang berbicara dengan yang lawan berbicara itu memahami apa yang dibicarakan. Selanjutnya, terbuka. Terbuka ini berarti tidak ada pesan atau makna yang tersembunyi. Lalu nyambung. Nyambung dalam berbicara, dalam berkomunikasi. Menginterpretasikan pesan dan kebutuhan orang lain dengan tepat. Selanjutnya, langsung. Maksudnya adalah to the point atau tidak ragu untuk menyampaikan pesan. Lalu asertif. Tidak takut mengatakan apa yang ingin dikatakan, apa yang ingin diinginkan, dan mengapa. Selanjutnya, kongenial. Ramah atau bersahabat. Dalam berkomunikasi juga harus ramah dan bersahabat. Selanjutnya, responsif. Yaitu memperhatikan keperluan dan pandangan orang lain. Selanjutnya, pentingnya menjadi seorang komunikator yang efektif. Dalam dunia yang semakin maju seperti saat ini, seseorang dituntut untuk mempunyai keahlian dalam berkomunikasi untuk menunjang karir mereka. Komunikasi efektif memiliki kekuatan yang sangat besar dalam mendorong karir seseorang. Yang pertama, giatlah berlatih bagaimana mengelola intonasi suara, tempo, dinamika, dan ekspresi suara. Karena dalam berkomunikasi, intonasi itu juga sangat mempengaruhi lancar atau tidaknya suatu komunikasi. Yang kedua, kurangi penggunaan aksen atau logat daerah dalam komunikasi. Jadi, gunakanlah bahasa Indonesia dengan benar dan baik. Selanjutnya, pergunakanlah diksi yang tepat, mudah diucap dan dihafal. Selanjutnya, sering-seringlah berkomunikasi secara interaktif. Dan terakhir, pelajari bahasa Inggris sebisa mungkin. Karena di zaman sekarang ini, bahkan di dunia pekerjaan pun, bahasa Inggris itu adalah bahasa yang aktif digunakan. Jadi sebisa mungkin harus pelajari bahasa Inggris dengan baik. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.